alamin. Kemudian inti dari walimah seperti yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimah itu intinya adalah makan-makan. Jadi kemudian ada acara serah terima, ada acara temu manten, pengajian, ini hanya sampingan. Jadi tidak benar kalau nanti ngajinya terlalu lama, ini makruh hukumnya. Jadi intinya walimah niku dahar, makan. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan walimah itu tidak harus besar. Ketika Rasulullah menikah, beliau selalu mengadakan walimah. Seperti apa walimah yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah ono rezekine, ketika menikah, beliau masak kambing pas ono rezekine. Ketika masih sedikit rezekinya, beliau masak di bawahnya kambing. Sing penting olah-olah, sing penting masak. Setelah mateng kemudian mengundang tetangga, diajak mangan bareng. Niki jenenge walimah. Terus esensi ataupun substansi dari walimah yang diharapkan dari walimah, yaitu sahibil walimah menyediakan makanan, yang diundang kemudian makan. Maka ketika makanan yang disediakan itu dimakan oleh yang diundang, semakin banyak makanan yang dimakan, maka akan semakin berkah itu walimah. Akan semakin banyak pahala yang akan diterima oleh beliau Pak Haji Jumangat. Jadi lek kepengen nguwai ganjaran sing kathah dateng Pak Haji, mangke lek dahar sing kathah gitu nggih. Tapi dalam kitab Taisirul Kholaq kita diajarkan, ketika kita mengambil makanan dalam acara walimah niki mboten kenek terlalu puo-puo. Lek cara basa Blitar kula niku puo-puo. Artine puo-puo niku napa? Ono rendang diambil, ayam diambil, kemudian ono sop diambil, semuanya diambil. Sehingga sampai piring niki rasanya kaya mboten muat. Akhirnya ketika duduk dimakan nembe dicicip, tidak cocok dengan selera jenengan, akhirnya digletakake mboten didahar. Dadine panganan mubadir. Kita sudah diingatkan innal mubadzirina min ikhwanis syayatin. Orang yang suka memubadirkan sesuatu maka dadi koncone setan. Dalam walimah kita diperintahkan makan yang banyak, tapi kudu dikira-kira. Carane pripun? Ketika mangke prasmanan, enten prasmanane mboten iki. Oh, aduh tenan iki kono gitu. Jadi ketika mengambil prasmanan sithik mawon, sing kira-kira cocok diambil sedikit-sedikit. Nanti ketika duduk dimakan kok ono sing cocok banget, berdiri lagi ambil lagi tidak masalah. Biasanya sok isin nggih. Daripada ambil banyak engko ora ditekke dadi mubadzir, mendingan ambil sedikit dulu, lek cocok engko ngadeg meneh, jikok meneh ora apa-apa. Niko jenengan telaske ora apa-apa, ganjarane Pak Kaji semakin banyak nanti nggih. Niki walimah. Oleh karenanya ada beberapa adab dalam Taisirul Kholaq itu dalam kegiatan walimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pun niku terkait walimah sakniki kula tak fokus nasihati manten. Wau Pak Kiai Marikin menyampaikan nasihati manten nom lan manten tua. Tapi manten-manten tua niki wis do ngantuk kayane. Napa meleh sing ngiring manten niku mulai jam 6 jelas wis persiapan. Opone ibu-ibu diabani diundang kon ngewangi ngiring manten niku sewengi angel turune. Sesuk kira-kira nganggo gabis sing endi yo. Niki. Jam 6 pagi wis ibu buka lemari, pilih-pilih pakaian andalan niki.
niku. Dadi wis kesel ket isuk. Dadi kula mboten dangu-dangu mawon, kula badhe nasihati manten. Niki. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam pernikahan kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menikahkan putrinya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ketika Rasulullah menghadiri pernikahan para sahabat, Rasulullah selalu mendoakan dengan doa barokah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jamma'a bainakuma fi khairin. Itu yang selalu disampaikan oleh Rasulullah ketika menghadiri pernikahan. Yang pada intinya ketika ada pengantin, kita dicontohkan oleh Rasulullah untuk mendoakan keberkahan. Oleh karenanya pada hari ini kula ngajak datang jenengan sedoyo, monggo sareng-sareng kedua mempelai ini kita doakan seperti doanya Rasulullah. Yang pertama, Allahumma barik lahuma fi umrihima. Kita doakan semoga kedua mempelai umure barokah, amin ya robbal alamin. Sing jeneng barokah niku ziyadatul khair ba'da khairin, semakin bertambah-tambahnya kebaikan setelah melakukan satu kebaikan. Setelah menikah muga-muga tambah berkah umure. Berkah umure niku kepripun? Ketika menjadi seorang suami bisa menjalankan kewajibannya. Dalam kitab Uqudud Dilijen disampaikan banyak sekali kewajiban suami yang menjadi haknya istri, dan banyak juga kewajiban istri yang menjadi haknya suami. Ini kok diterima meja malah suwi nih kok. Apa nek kopine go munggah pisan. Saya iklan riyen nggih. Matur suwun. Gus. Dibuka. Pun monggo diunjuk saya mawon nggih. Lanjut nggih. Mau lek tak teruskin jenengan mesti fokusnya mripate ning kene kabeh. Mula aku mandeg dhisik. Pun. Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi ada beberapa kewajiban seorang suami. Kewajiban suami ada banyak, di sini saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, suami adalah kewajibannya memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir niki napa? Nafkah lahir ini adalah papan, sandang, terus kemudian pangan. 3 hal niki. Jadi kewajiban suami, Mas, nggih, kewajiban jenengan setelah menikah ini, jenengan punya tanggung jawab untuk memberikan tempat, memberikan pakaian yang layak, dan kemudian memberikan makan. Niki kewajiban, yaitu nafkah lahir. Dan dalam hal ini yang termasuk makan ini menjadi penentu utama bagaimana perjalanan rumah tangga itu menjadi barokah. Karena apa? Hasil yang dicari oleh seorang suami kemudian dinafkahkan kepada istri untuk beli beras, untuk biaya kehidupannya, nanti kalau punya anak untuk biaya anak sekolah, anak ngaji, untuk sangu anak ngaji, anak sekolah. Kalau kecampuran sedikit saja sesuatu yang haram, maka ini akan sangat berbahaya.
Rasulullah pernah mengingatkan man akalal halal sofa kolbuhu. Barang siapa yang perutnya ini kemasukan sesuatu yang halal, maka akan jernih hatinya. Jadi bojo anak lek dipakani perkara sing halal, maka istri anak akan mudah untuk diarahkan. Diperintah kon sholat yo gampang, ibarat anak diperintah kon sekolah kon ngaji mboten bantah. Niki lek dileboni panganan sing halal. Dalam lanjutan hadisnya Rasul menyampaikan waman akalal haram sakol buhu. Barang siapa yang perutnya ini kemasukan sesuatu yang haram, maka akan keras hatinya. Jadi bojo anak kok dinafkahi dengan sesuatu yang kecampuran haram, maka akan keras hatinya. Jadi kita sebagai orang tua lek duwe anak kon sekolah bolos, kon sholat ora gelem, kon ngaji angel. Niki ojo sithik rong itik gampang-gampang dijewer, gampang-gampang digepuki. Kita sebagai orang tua harus introspeksi, oh jangan-jangan sing tak lebokke teng-tenge anakku kecampuran perkara sing haram. Karena ketika perut anak ini kecampuran sesuatu makanan yang haram, angel bocah niku diarahke. Niki dadi PR. Niki wau jam 8 nembe ijab kabul nggih. Artinya niki belum mengarungi biduk rumah tangga. Oleh karenanya sangat pas sekali kita ingatkan, mulai hari ini dan seterusnya ketika menjemput rizki harus benar-benar dengan cara yang halal dan mencari sesuatu yang halal. Niki nafkah batin menjadi sangat penting sekali. Bahkan ketika manusia itu perutnya kemasukan sesuatu yang haram, bahkan subhat niki nopo? Subhat niki sesuatu yang belum jelas antara halal dan haramnya, itu subhat. Seseorang yang perutnya kemasukan sesuatu yang subhat atau haram niku dungane mboten diijabah dening Gusti Allah. Niki bahayane teng mriku niku. Oleh karenanya ketika kita rajin sholat, kita rajin ngaji, kita rajin sholawatan, istighosahan, mujahadat, akan tetapi doa-doa kita sampai saat ini belum diijabah oleh Allah, maka kita jangan suudzon kepada Allah. Kita harus introspeksi, oh jangan-jangan perutku ini kemasukan sesuatu yang haram. Jangan-jangan kemarin ketika manen sawit jiku ibrondolan, ono brondolane tonggo sing tak lebokne karung, tak campur, tak timbang dadi duit, tak tukone beras tinggi makani anak bojo. Naudzubillahi min dzalik. Niki bahaya sekali. Perut yang kemasukan sesuatu yang haram dungane ora diijabah. Niki pas bulan Dzulhijjah kula kelingan cerita. Pada zaman dahulu ada seorang waliullah namine Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang waliullah. Setelah melaksanakan proses haji, beliau setelah melaksanakan proses haji selesai, keluar dari Masjidil Haram, kemudian beliau niat ingin melaksanakan iktikaf di Masjidil Aqsa Palestina. Ketika itu beliau punya uang, terus kemudian beli kurma di halaman Masjidil Haram. Pada zaman dulu di depan Masjidil Haram banyak penjual-penjual yang pada tahun 2000-an itu masih ada yang namanya pasar seng. Nggih Pak Kaji Jamsuki nggih. Sekarang sudah digusur perluasan masjid. Ini Ibrahim bin Adham beli kurma. Contoh beli kurma 3 kilo. Beli kurma 3 kilo, setelah dibayar, ketika dilongke kurma niku diadai plastik, ada satu butir kurma yang jatuh di bawah meja penjual. Iki ono sing gludung sitok, tapi ra ngerti gludunge saka ndi. Kemudian Ibrahim bin Adham niki yakin
Ini satu butir kurma yang jatuh di bawah meja, ini mungkin jatuh dari kantong plastik saya. Diambil kemudian dimakan. Setelah dimakan, dia menerima kurma 3 kilo tersebut. Beliau melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa ke Palestina. Pada saat itu perjalanan ditempuh dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dengan jalan kaki selama 4 bulan. Sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau mulai untuk mujahadah, mulai iktikaf di dalam masjid. Ketika beliau mulai iktikaf, jenenge waline Gusti Allah, beliau mendengar ada 2 malaikat yang sedang berdebat. Malaikat yang satu ngomong dengan malaikat yang kedua, "Hei malaikat, iki waline Gusti Allah berkaji iktikaf neng Masjidil Aqsa, mesti donga-dongane diijabah." Malaikat yang kedua menjawab, "Oh, belum tentu. Saat ini doanya Ibrahim bin Adham ketika dia melangkahkan kaki dari halaman Masjidil Haram selama perjalanan 4 bulan menuju Masjidil Aqsa, sampai dia duduk iktikaf hari ini di Masjidil Aqsa, donga-dongane ditolak kali Gusti Allah, tidak diijabah." Itu komentar malaikat yang kedua. Terus malaikat yang pertama bertanya, "Loh, kenapa kok doanya tidak diterima? Dia kan walinya Gusti Allah." Malaikat yang kedua menjawab, 4 bulan yang lalu ketika dia beli kurma, ada 1 butir kurma yang jatuh dari meja. Dia ambil, dia makan. Itu kurma masih subhat, belum jelas antara halal dan haramnya. Belum tahu itu kurma jatuh dari kantong plastik Ibrahim atau dari meja penjual. Karena itulah selama perjalanan 4 bulan sampai hari ini dongo-dongone tidak diijabah kali Gusti Allah. Mendengar percakapan 2 malaikat ini, Ibrahim langsung kaget. Dia langsung berdiri kembali lagi ke Mekah. Jalan kaki lagi memakan waktu 4 bulan. Akhirnya bolak-balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Ini memakan waktu 8 bulan. Sesampainya di Masjidil Haram, golei penjual niku wau. Dicari lapaknya masih, tapi yang jualan sudah berbeda. Dulu yang jualan itu wong tua, kira-kira umur 60 tahun, kira-kira umur 60 tahun. Lah ini yang jual ganti anak muda, kira-kira umur 17 tahun. Ditanya, "Wahai anak muda, dulu 8 bulan yang lalu saya beli kurma di sini. Terus bagaimana, Pak?" "Ada 1 butir kurma yang jatuh di bawah meja ini. Saya makan, dan itu kurma dari panjenengan, dari meja ini. Oleh karenanya saya kesini, saya minta halalnya 1 butir kurma itu." Maka anak muda yang jualan ini menjawab, "Mohon maaf Pak, dulu ketika jenengan beli kurma di sini yang jualan bapak saya. Bapak saya meninggal dunia 3 bulan yang lalu. Nah terus kemudian toko ini saya dipasrai untuk menunggu, dan yang punya hak atas toko ini saya dan saudara-saudara saya yang jumlahnya ada 6 orang. Jadi bagaimana Mas? Kalau jenengan pengen minta halalnya 1 butir kurma itu, sampeyan harus minta halal kepada saudara saya yang 5. Saudara sampan yang 5 itu tinggalnya di mana? Yang 1 di Madinah, yang 1 di Hijaz, yang 1 di Mesir, yang 1 di Yaman. Akhirnya Ibrahim bin Adham meminta alamat golei tunggalane sing dodol kurma niki, hanya untuk meminta halalnya 1 butir kurma. Ngoten niku carane waline Gusti Allah golek halale panganan walaupun sebutir kurma. Beda karo wong Sungai Bahar gitu. Ibu-ibu milih berambang teng pasar gitu. Tembunge sekilo wis dibayar, kadang sing jumput telu dilebokke kresek. Nggih napa mboten? Yu tambahane yu ya niki.
Kadang-kadang kita beli sesuatu, beli cabai sudah ditimbang pas 1 kilo dibayar. Bar ngoten kadang isih jumput sak gegem, yu tambahane yo. Iya lek bakule ikhlas. Lek bakule enggak ikhlas dadi barang subhat, tinggi nyambel, dilebokke teng wetenge anak bojo, akhire wetenge kelebonan perkara subhat. Salate ra ditampa, donga-dongane ra ditampa. Naudzubillahi min dzalik. Setelah Ibrahim bin Adham meminta halalnya ke-6 anak penjual kurma ini, setelah halal dia kembali lagi ke Masjidil Aqsa untuk melanjutkan iktikaf. Iki lho, jenengan mireng Mas nggih. Jadi perkara halal itu penting banget. Tidak perlu banyak, sing penting golek sing halal. Ben supaya barokah. Ini kewajiban pertama suami, memberikan nafkah lahir. Yang paling penting adalah nafkah berupa makanan. Yang kedua, kewajiban suami adalah memberikan nafkah batin. Nafkah batin niku nopo? Lek kanggone cah nom-nom niku pikirane nafkah batin niku engko bengi malam pertama. Nggih napa mboten? Dalam Islam Rasulullah menegaskan sing dimaksud nafkah batin yaitu suami berkewajiban mengontrol ibadahnya istri. Setelah menikah Mbak Niki dadi tanggung jawab jenengan Mas, nggih. Tidak menjadi tanggung jawab Pak Jumaat lagi. Pak Jumaat sudah lepas. Nanti Mbak Niki sholatnya bagaimana, ibadahnya bagaimana menjadi tanggung jawab jenengan. Dan ini yang dimaksud memberikan nafkah batin, dikontrol sholate, dikontrol cara berpakaiannya, nutup aurat apa tidak. Niki menjadi kewajiban suami. Niki. Kemudian kewajiban suami yang ketiga adalah berlaku baik kepada istri. Jadi ngomong sak ngomong, rembug sak rembug, kudu ngangge rembug sing sae. Nggih Mas nggih. Dulu ketika jenengan masih bujang, niku jenengan ajeng nopo mawon bebas. Dan istrinya begitu juga, sayang banget sama suaminya. Pada suatu hari si suami ini berangkat kerja naik sepeda ontel. Ketika di tengah perjalanan, ban sepeda yang depan ini bocor. Bahkan dibawa ke tukang tambal ban sudah tidak bisa ditambal, wajib diganti. Karena mau mengganti ban, tidak punya uang, si suami ini berpikir, daripada saya punya sepeda, bannya rusak satu, mau membelikan ban tidak punya uang, mendingan sepeda ini saya jual. Uangnya saya belikan emas, karena istri saya di rumah punya anting-anting itu cuma satu, tak tukokne sing siji ben genep. Akhirnya pergi ke bengkel, sepedanya dijual. Setelah dapat uang niki, setelah dapat uang kemudian pergi ke toko emas. Pergi ke toko emas tuku anting-anting siji untuk genapi anting-anting istrinya. Lah, kemudian setelah pulang ditanya sama istrinya, Mas, sepedanya kemana? Sepedanya rusak. Nopo sing rusak Mas? Bane pecah siji, aku ra iso tuku, saiki nang bengkel. Belum ngomong lek tuku anting-anting. Akhirnya istrinya saking sayangnya masuk ke kamar, buka dompet, anting-anting tinggal satu. Iki anting-anting gur siji lek tak nggo ya ora pantes. Aku tak neng toko emas lah, anting-anting siji tak dol, tak tukokke ban. Akhirnya lunga neng toko emas ora pamit bojone. Anting-antingnya didol oleh duit neng toko sepeda, tuku ban siji, ban ngarep. Akhirnya balik nggawa ban. Setelah pulang nggawa ban, sing lanang kaget, "Loh, Bu, tinggi apa bane?" Lah jare sampean bane rusak siji iki lho Mas, tak tukokne. Lah sing lanang terus ngomong, "Lah sepedae wis tak dol, tak tukokne anting-anting iki lho, ben genepi anting-antingmu, ben kanan kiri iso nganggo kabeh. Anting-antinge wis tak dol Mas." Akhire anting-anting bangga siji, sepeda utuh dadi ban siji. Iki sebabnya apa? Antara suami istri arep tuku apa-apa ora musyawarah. Nggih mboten? Aja kaya wedok bahar,
ono kreditan Tupperware jiko bayar mingguan, ono kreditan gamis jiko bayar mingguan. Akhirnya uang belanja yang seharusnya untuk makan suami dikurangi. Sing kudune iso mangan lele, iso mangan iwak sapi, akhirnya bendino jengkol terus gitu. Niki oleh karenanya ajeng tugas napa-napa musyawarah nggih dirembuk. Arep tuku kulkas musyawarah, arep tuku HP musyawarah niki rembukan. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pun niki kewajiban yang ketiga, seorang suami wajib berlaku baik kepada istri. Terus kemudian tiga yang menjadi kewajiban istri. Yang pertama, istri wajib taat kepada suami selama ketaatannya tidak menuju kemaksiatan. Wajib mbak, suami ditaati. Karena apa? Pada zaman Rasulullah itu ada sebuah cerita, ada seorang istri saat itu ditinggal perang oleh suaminya. Zaman dhisik mboten enten HP, tidak bisa komunikasi. Suaminya pergi perang, kemudian si istri ini tinggal di rumah sendiri, dikabari oleh tetangga ayahnya. Datang ke istri ini tadi, seorang perempuan, "Mbak, bapaknya sampean sakit, sampean konrono." Seorang istri ini menjawab, "Saya tidak berani karena ketika kemarin suami saya pergi, dia berpesan saya tidak boleh keluar rumah." Akhirnya jarak 3 hari utusan ini datang lagi, "Mbak, sampean neng omahe wong tuane sampean, eneng apa? Wong tuane sampean ninggal." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Tapi aku rawani rono, Mas. Pesene bojoku aku ora oleh neng ndi-ndi." Akhirnya orang tuanya dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Setelah dimakamkan, suaminya pulang. Akhirnya suami istri ini sowan kepada Rasulullah. "Ya Rasul, kemarin saya ketika orang tua saya sakit, saya tidak bisa menjenguk. Ketika orang tua saya meninggal, saya tidak bisa bertakziah. Karena apa? Karena saya dipesan oleh suami saya tidak boleh keluar rumah sebelum suami pulang. Ini bagaimana nasib saya sebagai anak, wahai Rasul?" Apa jawaban Rasul? "Dosa-dosa almarhum bapakmu diampuni oleh Allah karena bapakmu punya anak yang solihah, patuh kepada suami seperti kamu." Alhamdulillah.